Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semua, selamat datang di mata kuliah Hidrologi, program studi pendidikan geografi Universitas Samudra. Ya, apa kabar kalian semua? Saya harap kawan-kawan semua berada dalam kondisi yang sehat. Hari ini kita akan membahas tentang hidrologi, yaitu ilmu tentang, ya kalian pun pasti udah tahu. Tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan hari ini. Check this out. Hidrologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu hidros dan logos. Hidros berarti air dan logos berarti ilmu. Artinya, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air. Ya, air. Kalian pun pasti sudah tahu kan, apa itu air. Tapi pertanyaan dasar yang akan kita kupas hari ini sebelum memasuki dalam materi yang selanjutnya adalah, kenapa kita harus mempelajari hidrologi? Kenapa kita harus mempelajari tentang air? Itu adalah sebuah pertanyaan fundamental. Ya, kenapa sih? Toh air memang ada di mana-mana, air memang banyak. Dan Indonesia ini adalah negara tropis sehingga mayoritas daerahnya itu memiliki curah hujan yang tinggi, bahkan cukup. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu sebenarnya untuk membahas tentang air dan bagaimana air itu berasal dan bersirkulasi. Nah, tapi anggapan seperti itu adalah keliru. Meskipun Indonesia adalah negara tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, tetap saja air harus tetap dipelajari sehingga ketersediaannya dapat kita jaga. Seperti ilustrasi di sini, kita sebagai manusia sangat membutuhkan air. Bahkan kedudukan air jika dibandingkan dengan makanan itu menurut saya lebih tinggi. Kita bisa hidup tanpa makanan katanya selama 1 minggu. Ya, manusia bisa hidup tanpa makanan selama 1 minggu. Tapi manusia tidak dapat hidup 1 hari pun tanpa air. Ketika 1 hari full, 24 jam kita tidak minum air, itu pasti ada malfungsi dalam sistem tubuh kita. Entah itu pencernaan atau mungkin agak lemot, ya, seperti yang disebutkan dalam iklan-iklan. Ketika kita kurang air, maka kita akan kurang fokus. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar. Salah satu dari kebutuhan dasar itu adalah air. Namun, selain dari kebutuhan dasar tersebut, ternyata kesalahan dalam pengelolaan sumber daya air bisa mendatangkan bencana bagi manusia. Jika ilustrasi di sini menunjukkan bahwa kesalahan pengelolaan itu bisa menyebabkan banjir, tapi ketika kita salah mengelola pun kita bisa kekurangan air. Tempat yang semula banyak air bisa menjadi kurang, kemudian tempat yang semula kurang bisa menjadi banjir. Nah, itu adalah salah satu dari contoh mengapa kita harus mempelajari hidrologi, yaitu untuk menghindari bencana yang berkaitan dengan air. Tapi di sini kita tidak akan membicarakan tentang bencana karena fokus tersebut akan dibahas pada materi yang lain atau pada mata kuliah yang lain. Di mata kuliah hidrologi ini kita akan fokus pada kebutuhan dan ketersediaan. Manusia membutuhkan air, tapi berapa banyak air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Jika banyak, bagaimana cara kita menyimpannya? Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat. Oke, sebentar. How much should I drink every day? Nah, berapa banyak air yang harus saya minum setiap hari? Ini sesuai dengan standar kesehatan ya, bahwa ternyata ada perbedaan antara man dengan woman. Man atau laki-laki memiliki kebutuhan sekitar 1 galon per hari, dan perempuan 75% galon per hari. Oh ya, by the way, kita tahu bahwa 1 galon itu adalah 3,7 liter. Oke, jadi untuk menjaga sistem tubuh kita supaya tetap sehat, kita butuh minum 1 galon atau sekitar 3,7 liter. Nah, bagi kawan-kawan yang perempuan berarti harus minum sekitar 75%-nya atau bisa dibilang
1/3 dari 3, yaitu ya 2,5 liter lah. Gitu. Nah, di sini kita lihat untuk minum saja kita butuh 3,7 liter dan 2,5 liter untuk perempuan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah memang kebutuhan air kita hanya untuk minum? Tentu saja tidak, Ferguson. Nah, di sini kita lihat ada average daily water usage, yaitu rata-rata penggunaan air harian, di mana satu orang itu memiliki standar 136 galons. Ya, kita kalikan saja sendiri ya. 136 kali 3,7 liter. Kalau kali 4, misalnya kita anggap saja ini menjadi 4 liter, itu berarti kurang lebih 130 kali 4 sekitar 400-an liter. Seperti itu. Nah, 400 liter itu untuk apa saja? Atau 136 galons itu untuk apa saja? 6 galon untuk consumption seperti drinking, cooking, water treatment, perawatan air atau minum atau memasak. 16 liter untuk showers and bath, untuk mandi dan di kamar mandi. 18 galon untuk toilet. 22 galon untuk household and cleaning, yaitu untuk cuci baju, cuci piring, dan faucets atau keran air, cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka, dan sebagainya. Kemudian yang paling besar itu untuk kebutuhan outdoors, yaitu sebesar 74 galon. Untuk landscaping, taman, kalau misalnya kita ingin menyiram-nyiram seperti kita lihat di beberapa jalan kota, selalu ada mobil membawa air, mobil tangki untuk menyiram tanaman, itu masuk dalam sini. Kemudian ada pools, kolam renang, dan juga leaks, itu potensi kebocoran dari pipa-pipa air sepanjang kota. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa ada 136 galon yang harus disediakan untuk satu orang. Satu orang. Jadi kalau misalnya satu penduduk memiliki suatu kota memiliki jumlah penduduk sebanyak katakanlah 1.000 orang, berarti harus kita sediakan 136.000 galon dalam satu hari. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menyediakan air sebanyak itu? Kita lihat. Nah, di sini distribusi air, bahwa ternyata air yang tersedia di permukaan bumi ini cukup banyak. Kita lihat di sini ada total global water, jumlah air secara global. Ada berapa jumlah air di permukaan bumi ini? Nah, jumlah air atau hidrosfer, ya kan, lapisan air di permukaan bumi ini sekitar 1.300.000. 1 miliar, ya, 1 miliar, mohon maaf salah baca ya, 1.301,3 miliar kilometer persegi. Atau jika kita kalikan, atau misalnya kita konversi dari kilometer ke liter, itu akan menjadi 1,3 kali 10 pangkat 21. Banyak juga ya. Tapi untuk mempermudah kita membayangkan jumlah air itu, kita ibaratkan jika semua air tersebut, nah, kita kemas dalam sebuah botol aqua, mohon maaf endorse ya, satu botol aqua ukuran 1,5 liter. Nah, kalau semua air di permukaan bumi ini kita kemas dalam ukuran botol aqua sebesar ini, itu akan menghasilkan sebanyak 892 dengan nolnya sebanyak 99. Oke. 892 miliar botol. Nah, kalau misalnya kita bayangkan lagi, andai kata satu botol ini memiliki harga Rp6.000. Nah, kalau kalian punya uang, kalian harus menyediakan uang sebesar jumlah yang sangat-sangat besar dan nggak tahu uangnya sebesar apa ya. Oke, miliar, dan juga juta. 5,3 juta miliar rupiah untuk membeli semua air yang ada di permukaan bumi ini. Artinya kalau kita kaitkan dengan kebutuhan air yang tadi, mungkin bisa terpenuhi, ya kan? Terlebih kalau kalian punya uang sebanyak ini, mungkin bisa kalian borong seperti Om Amin Richman ini ya. Kalau Indonesia kekeringan karena hidrosfernya gua borong, ya itulah ya. Karena kebanyakan uang, dia nggak tahu mau belanjain apa, dia beli semua air yang ada di bumi ini. Sombong banget. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari total global water, ternyata
tidak semua air itu bisa diminum atau digunakan. Wah, kecewa berat ya. Padahal kita udah ngebayangin bahwa air di permukaan bumi ini sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Nah, komposisinya adalah 96,5% itu adalah air laut, oceans, samudra. Nah, kayak nama kampus kita ya. Jadi 96,5%-nya itu adalah oceans, di mana airnya itu asin dan tidak dapat langsung diminum, kecuali mungkin melalui pengolahan lebih lanjut ya. Jadi kita bisa suling, namanya tekniknya itu distilasi, ya kan? Kita uapkan airnya, kemudian kita pisahkan dia dari mineral-mineral, garam-garaman yang terlarut di dalamnya sehingga menghasilkan air yang tawar, gitu. Nah, di sini fresh water 2,5%. Kemudian other saline water 0,9%. Nah, fokus kita adalah fresh water karena ini adalah air yang memang bisa dikonsumsi. Setidaknya pengolahannya tidak terlalu sulit karena ketika kita ingin berpikir memisahkan garam dari air laut itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, sedangkan untuk fresh water ini kita cukup ya mungkin menyingkirkan bakteri-bakteri yang ada di dalamnya sehingga ketika kita minum tidak menimbulkan penyakit. Nah, di sini fresh water yang 2,5% ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama dari glacier and ice caps, dari glacier dan juga es 68,7%, groundwater air tanah 30,1%, dan fresh water yang ada di permukaan surface fresh water sebesar 1,2%. Nah, air yang paling gampang didapatkannya itu adalah surface other fresh water, ya kan? Jadi yang berada di danau, sungai, atau misal ya semacam waduk atau bendungan. Karena kalau groundwater itu agak sulit. Kenapa sulit? Karena kita harus menggali. Sedangkan kalau surface fresh water itu memang sudah ada di daratan. Nah, dari 1,2% ini dibagi lagi dari ground ice dan permafrost 69%, lakes atau danau 20,9%, dan sisa yang lain-lainnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa air yang memang bisa kita konsumsi, air yang bisa kita gunakan jumlahnya cukup sedikit ya. Kita nggak bisa memanfaatkan 1,3 miliar kilometer kubik ini untuk kita jual dalam kemasan botol Aqua 1,5 liter. Nah, untuk yang satu lagi, yang kubik ini adalah ilustrasi lain yang sebenarnya prinsipnya sama dengan gambar yang di sebelahnya, hanya saja dalam bentuk 3 dimensi, sehingga kita bisa lebih memahami sebenarnya komposisi air itu seperti apa. Nah, yang warna hijau ini, itu sudah pasti itu adalah air laut, dan sisanya yang kecil-kecil ini adalah fresh water. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa distribusi air di seluruh permukaan bumi ini ternyata tidak merata. Ada satu daerah yang kekeringan, ya kan? Ada satu daerah yang kekeringan, ada pula yang kelebihan air. Seperti itu. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dan seharusnya hal ini tidak terjadi. Kenapa? Karena kekeringan itu adalah bencana, hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan banjir, itu pun adalah bencana, hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kita mempelajari hidrologi agar bisa mempertahankan, kata kuncinya mempertahankan keseimbangan distribusi air. Nah, sehingga muncul konsep water balance, yaitu kesetimbangan air. Di sini kita melihat ada sebuah grafik, ya kan, di mana di sini itu adalah vertikal, yaitu mean monthly precipitation dalam milimeter, yaitu curah hujan bulanan dalam milimeter. Oke, jadi di sini ada 20, 40, 60 sampai 140. Itu artinya 140 mm, 120 mm, 100 mm dan seterusnya. Sedangkan yang sumbu X itu menunjukkan bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, kemudian arti dari grafik ini apa? Nah, di sini kita lihat bahwa ada grafik warna merah, ada grafik warna biru. Nah, yang merah yang di sini itu adalah potential evaporation, yaitu potensi dari evapotranspirasi, penguapan yang dilakukan oleh badan air dan juga vegetasi. Oke ya? Jadi evaporasi, kalau evaporasi itu oleh badan air, sungai,
danau, atau misalnya waduk dan lain sebagainya. Transpirasi itu adalah penguapan yang dilakukan oleh vegetasi, oleh pepohonan. Sehingga kalau kita gabungkan, evapotranspirasi itu gabungan dari kedua hal tersebut. Nah, ketika Januari, Februari, Maret, April, kita lihat bahwa penguapannya itu cukup rendah. Kemudian makin ke tengah bulan itu semakin tinggi. Dan pada saat akhir bulan itu semakin rendah. Nah, sedangkan precipitation itu adalah curah hujan. Ya, precipitation itu adalah curah hujan. Ketika awal tahun, Januari, Februari itu cukup tinggi. Dan semakin ke pertengahan tahun, dia akan berkurang, menurun, dan ketika masuk akhir tahun, dia akan naik lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada perpotongan antara evapotranspirasi dengan presipitasi. Nah, jadi kalau ibaratnya kalau kita gajian nih, kalau kita gajian, presipitasi itu adalah gaji kita, pemasukan kita. Sedangkan evapotranspirasi itu adalah pengeluaran kita. Kita jajan berapa sih dalam sebulan? Kita gaji punya berapa sih dalam sebulan? Nah, selama presipitasi jauh di atas evapotranspirasi, itu akan menghasilkan water surplus. Ya, kelebihan sumber daya air. Kita bisa nabung di situ. Nah, kemudian kalau hal tersebut sebaliknya, ketika evapotranspirasi ini lebih tinggi daripada hujan, maka kita akan mengalami ground store depletion atau pengurangan cadangan air tanah. Nah, sederhananya disebutnya di sini water deficit, ya, kekurangan air. Nah, jadi ketika penguapan jauh lebih besar daripada presipitasi atau hujan, maka kita akan mengalami water deficit. Jadi sumber daya air yang ada di dalam tanah itu akan berkurang. Nah, kemudian ketika hal tersebut balik lagi seperti kondisi semula, presipitasinya naik, evaporasinya turun. Nah, kita akan masuk ke dalam zona warna kuning ini. Zona warna kuning ini adalah precip in excess of evapotranspiration, but 80 mm needed to recharge the soil. Nah, jadi maksudnya adalah curah hujannya udah lebih nih dari evapotranspirasi. Tapi kita kan harus nutup kekurangan yang ada di area warna hijau ini. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita sudah punya tabungan dan tabungan kita terpakai, kita harus pakai kelebihan kita itu untuk nabung lagi. Supaya cadangan air yang sudah kita pakai kemarin itu terisi lagi. Seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk lagi ketika semua hutang sudah terlunasi, gitu ya. Air dibayar dengan air, ya kan? Maka kita akan masuk dalam fase water surplus lagi, yaitu kelebihan air lagi. Nah, kurang lebih seperti itu water balance, ya kan? Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, itu grafik dari mana? Kok bisa presipitasinya bentuknya seperti itu, kemudian evapotranspirasinya berbentuk seperti itu? Itu kaitannya dengan gerak semu matahari dan curah hujan. Kalau di Indonesia kan Omar, Asep, Oktober, Maret, April, September, dan cahaya mataharinya itu sama setiap tahun. Nah, berarti kalau misalnya grafik ini itu kira-kira ada di negara mana? Silahkan kalian cari sendiri jawabannya ya. Nah, untuk mempertahankan water balance yang tadi, supaya air tetap seimbang antara pemasukan dan juga pengeluaran, maka kita harus membuat rekayasa sumber daya air. Nah, salah satunya seperti yang terlihat pada gambar, pada monitor kalian itu foto sebuah waduk ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu adalah Water Electricity Plant. Jadi pembangkit listrik tenaga air. Kurang lebih seperti itulah ya. Mohon maaf kalau salah. Nah, jadi kita menjaga sumber daya alam itu, sumber daya air itu tetap seimbang. Ketika musim hujan kita tidak mengalami banjir, ketika musim kemarau kita tidak mengalami kekurangan air. Itu esensi dari kajian hidrologi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin tahu nih, maksudnya, ya saya mau deh
untuk mengelola sumber daya air. Saya mau untuk mengelola supaya pengeluaran itu tidak melebihi dari pemasukan. Nah, terus pertanyaan yang muncul adalah gimana caranya? Ya kan? Gimana caranya supaya kita bisa mengelola sumber daya air tersebut? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah water resource monitoring. Ya kan? Pengawasan sumber daya air. Di sini yang saya tahu dalam sudut pandang geografi kita bisa mengawasi sumber daya air itu dari 3 aspek, yaitu melalui penginderaan jauh, pemetaan, ya kan, atau survei lapangan menggunakan resistivity meter atau biasa disebut dengan geolistrik. Kemudian ada juga current meter. Nah, yang untuk penginderaan jauh citra. Nah, citra ini apa sebenarnya? Oke. Citra ini adalah citra NDVI atau citra yang sudah diolah berdasarkan teknik NDVI, Normalized Difference Water Index. Jadi kita sudah bisa melihat yang mana bagian yang air, yang mana bagian daratan, mana bagian vegetasi, dan lain-lain. Nah, kalau dari warnanya, otomatis warna biru itu biasanya air kan? Tapi nggak selalu seperti itu. Warna itu bisa kita olah-olah lagi. Tapi pada dasarnya, bagaimana kita membuat suatu citra yang terlihat kontras untuk bagian permukaan air. Nah, kalau yang kedua ini geolistrik atau resistivity meter, dia digunakan untuk mengetahui cadangan air yang berada di dalam tanah. Ajaib ya, ajaib. Jadi, tanpa kita harus menggali ke dalam tanah, dengan alat ini kita bisa tahu di tanah itu air tanahnya banyak atau enggak. Sehingga kita tidak perlu buang-buang tenaga kalau misalnya suatu lahan tidak ada air tanahnya. Dan kita pun bisa langsung menemukan daerah dengan kandungan air tanah yang banyak. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ini adalah current meter. Di sini ada baling-baling bambu ya guys. Ya, baling-baling ajaib yang digunakan untuk mengukur debit air sungai. Nah, sebenarnya semuanya itu sebenarnya satu rangkaian ya. Jadi ini ada alat untuk pengukurnya, layar digitalnya, ya kan, user interface. Kemudian ini ada tongkatnya, yang nanti ujungnya ini, ya kan, ujungnya ini akan dikaitkan dengan baling-baling seperti itu. Nah, baling-balingnya ini nanti akan dimasukkan ke dalam air sehingga akan muncul angka yang ada pada layar dan kita akan tahu kecepatan air sungai. Untuk apa kita mengetahui kecepatan aliran sungai? Itu ada kaitannya dengan debit. Debit potensial, debit aktual, dan debit puncak yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita pun harus memahami tentang water supply chain, ya kan? Nah, kita tahu bahwa semua orang butuh air, tapi tidak semua orang bisa membeli air dalam jumlah yang banyak. Atau kalaupun punya uang, itu nggak mungkin mereka borong semua air tersebut untuk dikonsumsi sendiri, ya kan? Kayak tadi, kalau perempuan butuhnya 2,5 liter, kemudian kalau laki-laki butuhnya 3,8 liter. Kalau misalnya dalam satu hari seseorang tersebut minum sampai 5 liter, 7 liter itu nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kita bisa minum air sebanyak itu, sehingga kita harus memecah sumber daya air, reservoir water yang banyak ini menjadi beberapa tahapan sehingga bisa dikonsumsi oleh orang yang banyak dalam skala yang kecil-kecil, ya kan? Kita nggak pernah melihat orang membeli air aqua, bang beli air aqua berapa? 2 truk, nggak mungkin. Ya, paling beli 2 botol, 3 botol, masih hitungan botol. Paling banyak 1 galon, 2 galon, dan seterusnya. Nggak pernah dia beli dalam skala yang sangat besar, gitu. Nah, istilah ini ada dalam teknik water supply chain atau rantai pasok untuk air. Nah, di sini kita bisa lihat ada waterworks for treatment, coagulation and fluctuation, sedimentation, bla 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 yang bisa kalian lihat sendiri sampai akhirnya dia masuk ke dalam population in industries, ya kan, ke penduduk dan juga industri. Oke, kawan-kawan semua, sepertinya pembahasan ini emang udah cukup panjang ya. Udah sekitar 24 menit kita membahas tentang pengantar. Sebenarnya kenapa kita harus belajar hidrologi? Nah, mungkin di akhir pembahasan kita ini kalian bisa menjawab
apa peran dan fungsi hidrologi dalam kehidupan manusia? Silahkan jawab itu untuk memuaskan rasa penasaran kalian dan jangan lupa untuk mencari referensi tambahan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kenapa kita harus belajar hidrologi. Terima kasih, saya Faiz Urfan. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.